Ya, nggak apa-apa ladies, biasa ladies lebih pintar. Ya, sungguh lebih pintar. Coba bapak-bapak, ono sing iso masak nggak anu nih Ramon? Ibu jago semuanya. Tahu urusan pesen langsung cepat bisa niru. Tolong jelaskan tadi saya jelaskan tujuannya Esther ini apa? Puasa. Ya, tujuannya kita puasa di sini itu, kalau menurut dari saya sendiri, saya menginginkan biar kami ini dalam keluarga ini bisa tetap harmonis ya Bapak Ibu. Nah yang kedua ini saya juga punya anak, kebetulan anak saya sekarang berada di Trawas ya, di Trawas Bapak Ibu. Dia ini apa namanya, ikut istilahnya seperti di sekolah ya, sekolah STTI di Pondok Adulam namanya, di Trawas. Jadi sekalian dia sekolah kehidupan sama juga dia sambil bekerja. Jadi tujuan kita ini ya tadi biar keluarga kita ini tetap kuat, bisa sama-sama, karena kebetulan kami sama-sama suami suka melayani Pak ya, sama-sama melayani Tuhan. Okay. Jadi biar kami ini lebih maju lagi, lebih giat lagi, supaya keluarga kami tetap ada damai sejahtera, tetap rukun, tetap kita terus, apalagi sekarang ini menjelang apa? Di tahun 2022 ini Bapak Ibu, kita harus lebih semangat lagi, harus bangkit, tidak boleh loyo, kita harus bersukacita. Yang pertama sukacita, yang kedua kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu. Pertanyaannya tadi siang saya kan tadi ada dari Pak Rudi ya, ada dari Pak Sugianto Tan ya, menyampaikan online mengenai apa Esther ini ngutip Esther ya. Tapi saya jelaskan tujuannya apa, yang ada Haman segala tadi. Masih ingat? Ini bulan kemarin, ini baru biro jam yang lalu. Ya tadi sudah disampaikan sama Pak Ayu bahwa saat ini itu banyak yang menyerang kita, sehingga kita itu menjadi lengah. Karena itu kenapa kita mengadakan puasa Esther ini, supaya kita berjaga-jaga dan kita menjadi semakin kuat, bahkan iman kita ditambah-tambahkan, supaya semakin ke depan kita semakin iman kita berkualitas dan kita menghilangkan segala kepahitan yang ada. Iya. Sehingga kita semakin benar di hadapan Tuhan. Jadi ya itu tadi tujuan kita, strong family itu tercapai. Haleluya. Terima kasih. Kedua ibu yang luar sana, berikan tepuk tangan. Sesi saya 1 sama 2 ini nyambung. Nanti saya minta istri saya menyampaikan doa sepakat. Nanti saya akan tunjukkan ilustrasinya. Ya. Kita ini bertahun-tahun saya juga mempelajari doa sepakat itu, harmony in prayer, bahasa aslinya itu 2 person prayer in harmony bring melody, itu bahasa aslinya. Makanya kita seringkali kok enggak ini. Kenapa? Karena kita enggak pernah setel komunikasinya, enggak jalan. Hari begitu dengar di gereja, dengar hamba Tuhan ngomong ini, membangun mesbah keluarga, doa sepakat. Tapi wujudnya juga doanya enggak efektif, doanya
apa namanya? Kenapa? Karena nggak sepakat. Kata sepakat ini tidak gampang, nggak gampang. Yang namanya sepakat tuh gini, saya dengan Pak Heru suka makan babi ini. Ini ada Pak Heru pojok. Begitu dia bilang, ada babi di Jakarta enak loh, Yung Aliong. Ayo, wah ini sepakat. Langsung budal makan di sana. Ini sepakat. Tapi yang namanya nggak sepakat ini, ya, Pak Heru ngomong, Yung, ada rujak enak. Saya nggak suka rujak. Ya saya diam aja. Tapi dia maksa. Ayo enak tenang. Dia masih ngomong kayak apapun ini. Enggak sepakat. Enggak akan terjadi. Enggak gampang. Ya. Ibu Amelia, istri saya, maju. Ya nyampaikan. Ya. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Tentang doa sepakat ini memang tidak mudah. Hubungan antara suami istri harus beres dulu. Karena apa? Ketika kita mau doa, padahal hati kita ada kemangkelan, kemarahan, kejengkelan, itu nggak akan terjadi. Begitu juga dengan pengalaman saya. Ketika suami saya tiap hari kita berdoa bersama, tapi ketika saya marah misalnya, karena dia ngomongnya itu menyakiti saya, menurut saya cuma bisa nangis. Jadi dia berdoa, saya diem aja ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi itu nggak akan terjadi. Tapi saya ingat, ya, Tuhan ingatkan juga komunikasi dalam doa sepakat itu komunikasi antara kita berdua ya ibu-ibu. Awal dari kita sebelum kita berdoa, seringkali kita berkomunikasi. Suami saya sering cerita tentang persekutuan yang dia kerjakan, mungkin tentang rumah tangga anak kita, tentang pekerjaan, tentang apapun ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau sebelum kita berdoa, kita ngobrol apa yang menjadi beban kita berdua. Jadi sehingga kita boleh bersepakat, setelah itu kita doa sama-sama kepada Tuhan. Jadi doa sepakat itu sebenarnya juga membangun komunikasi antara suami dan istri. Supaya kita sama-sama punya satu tujuan sebelum menghadap Tuhan ya. Doa sepakat pun ya, saya seringkali naikkan, ya, kita berdua naikkan, bukan lagi kita meminta-minta. Saya pertama kali, saya mengucap syukur ya ibu-ibu, bapak-bapak. Saya pertama kali bergabung dalam wadah LOF, saya bergabung dalam tim doa. Justru dalam itu saya boleh mengerti bahwa berdoa bukan hanya meminta kepada Tuhan, tapi apa? Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Apakah dengan minta-minta? Enggak. Dengan mengucap syukur. Nah itu kita berdua terapkan. Saya selalu berdoa, karena apa ibu-ibu? Pentingnya berdoa supaya kita boleh benar-benar bersepakat dengan maunya Tuhan. Jadi kita enggak salah ibu-ibu, kita seringkali berdoa, Tuhan kenapa enggak engkau jawab doaku? Seperti yang tadi kesaksian Pak Kusdiono ya, dia ngomong, Tuhan kenapa engkau enggak menjawab doaku? Dia merasa bahwa dia sudah ngomong dengan Tuhan. Padahal Tuhan ngomong kan, jika engkau meminta maka aku akan mengabulkan. Nah itu ibu-ibu, jadi pola pikir kita harus dirubah bahwa kita berdoa, setelah kita berkomunikasi, nyatakanlah segala keinginan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dan mengucap syukur. Jadi kita berbicara kepada Tuhan bukan masalah kita lagi, tapi kita berbicara kepada Tuhan, bersepakat dengan maunya Tuhan, bahwa Tuhan, apa yang aku inginkan yang terjadi dalam keluargaku. Contoh kata, suami saya ini dulu orang yang sangat-sangat keras ibu-ibu, sangat-sangat temperamental. Jadi saya tahu memang demikian karakternya, tapi oleh karena saya sangat mengasihi dia, saya pengen Tuhan, saya pengen dia boleh jadi seorang
pria, jadi seorang ayah, jadi seorang suami yang benar-benar seperti apa yang kau mau. Jadi ibu-ibu, doa saya ganti. Saya nggak minta Tuhan supaya Tuhan rubah, tapi saya ngomong, terima kasih Tuhan. Aku mengasihi dan mencintai suamiku Ayung. Terima kasih dia boleh menjadi seorang pria yang takut akan Tuhan, yang sangat mengasihi Engkau, yang benar-benar Tuhan boleh punya hati yang sabar, yang murah hati, gitu ibu-ibu. Jadi ketika kita berdoa bukan kita minta apa yang kita mau, tapi kita bersyukur, kita pengen apa iman kita, apa yang kita inginkan untuk orang yang fokus apa yang akan kita doakan ini ibu-ibu. Jadi ketika kita berdoa, kita bersyukur, kita bersepakat dengan maunya Tuhan, sehingga apa? Karena kenapa kok kita harus bersepakat dengan maunya Tuhan juga? Karena ketika kita bersepakat dengan maunya Tuhan, bukan fokus pada apa yang aku mau, Tuhan itu lebih tahu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Tuhan lebih tahu apa yang enggak kita lihat secara kasat mata gitu loh. Yang lebih lagi untuk masa depan kita. Karena yang menciptakan kita ini kan Tuhan toh. Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Gitu mungkin. Kok singkat khotbah nih? Oke. Tolong nih, cekel. Saya bukan mau main musik. Tolong, ayatnya mana? Saya cuma bisa megang gitar, tapi nggak bisa main. Nanti ayatnya sudah keluar, Matius 18 dan 19 ini. Ini ada 6 senarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh enggak dengar ya? Oke, tes. Gitar ini senarnya ada 6. Ya. Kalau saya petik ini. Nah. Cuman ada ininya aja, Saudara. Ya, artinya apa? Do, re aja, mi, enggak ada melodinya. Nangkep ya? Nangkep? Nah, tapi kalau sebelum kita main gitar, pemain gitar, itu mesti saya perhatikan dulu Pak Handoko, kalau di Kambil, pimpin pujian sama Pak Heru yang gantiin, dia mesti kutak-ngatik ini dulu nih. Betul ya? Namanya di apa itu? Di stem. Ini yang namanya di stem ini dicocokkan. Ini yang namanya komunikasinya dicocokkan. Contoh, mau beli rumah, mau jual rumah, harganya berapa? Sepakat saya sama istri saya. Ini di stem sih. Jangan nanti saya mau jual 1 M, istri saya mau jual 1,2. Ini namanya enggak cocok, stemnya enggak cocok. Dunia nanti kebanteran, ya, re ini nanti kekecilan, nanti keluar fals. Betul ya Pak Tawan? Ya Pak Heru? Sampai Pak Heru beli yang pakai elektronik gitu ya. Waduh, supaya apa? Supaya enggak fals, enggak enak didengar. Ayatnya sudah keluar? Sudah? Ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Nah, nanti keluarkan bahasa Inggrisnya ya. Saudara nanti garis bawahi kata sepakat. Meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Saudara, Alkitab itu isinya selalu Tuhan itu syaratnya apa, mesti diturutin, baru Tuhan kabulkan.
Tidak ada Tuhan tuh langsung, wah kamu akan diberkati, enggak. Jika sepakat. Bahasa Inggrisnya coba keluarkan, Fit. Again, I tell you that if two of you on earth agree about everything you ask for, agree, it will be done for you by my Father in heaven. Oh, ini yang King James, yang ada harmoni, kemudian ada melodi. Ini kayak bahasa Indonesianya. Ini apa? Ini yang NIV punya. One. Sudah ketemu? Nanti kunci E keluar nanti. Oke, sambil nanti dikeluarkan. Sekarang kita main tebak-tebakannya. Berpacu dalam melodi. Acara Nikus Hedratmo. Oke, Wan. Coba tolong yang belum ada melodinya yang seperti tadi saya. Petik satu aja dipetik. Ada yang ngerti lagu apa? Tenanta. Wan, betul. Tidak ada. Apa itu? Bukan. Nggak usah di ini, jangan di pencet ini seperti saya tadi ngawur bocah cilik sing mencet ini. Kayak ini satu not ini. Ada nih nggak? Ada artinya nggak? Nggak ada kan? Nah, ini seperti apa tuh nggak? Tukang besi nutuk loh. Teng. Bisa telinga nggak enak dengar, betul ya? Oke, sama. Sekarang E. Iya. Berpacu dalam melodi. Apa lagunya? Kemana? Iya, Pak. Tuh. Terus mainkan. Stop. Sekarang pencet lagi tadi yang 0, yang nggak ada anunya. Nggak ngerti kan? Nggak mau anu kan? Nggak tertarik kan? Tertarik nggak ini dengan yang tadi waktu kemurah tren? Nah ini, dengan ini lebih tertarik mana? Coba sekarang. Loh kok ketenggengan kabeh lho? Tanya jawab ini. Meme ini yang lebih anu. Tertarik mana Mi? Yang tadi ya? Waduh, kepengen anu kan ikut nimbrung. Sama. Ini rahasianya. Kalau Tuhan di surga, begitu dia dengar melodi, dia tertarik. Suara siapa itu? Ini the power of prayer in gathering. Doa sepakat ini power. Di dunia ini sepakat, saudara. Makanya itu setan tahu, iblis tahu. Iblis tahu penyebabnya apa? Chordnya dirusak. Yaitu apa? Komunikasinya dirusak. Supaya jangan hubungan, mangkel-mangkelan supaya enggak doa sepakat. Iblis tahu ayat semua. Dia tahu, makanya Bapak Ibu sekalian, malam hari ini yang online maupun yang offline, nanti saudara tahu kebenaran ini, ajarkan ke member-member saudara chapter, ya di grup-grup saudara, di gereja, supaya bangun kesepakatan. Ini yang paling ditakuti oleh iblis. Ya, kita akan obrak-abrik sarang iblis. Ya, malam hari ini, lewat doa puasa ini, betul-betul, ya kalau saudara sepakat saudara, tahun 98 peristiwa apa saudara? Hah? Krismon, Mei 98 apa? Kerusuhan. Kota mana yang diloloskan?
yang tidak mengalami kerusakan? Surabaya. Kenapa? Karena ada yang doa sepakat. Saudara mau tahu? Kami berdoa tanggal 17 malam, 18, 19, 20, 21, 22. 3 hari kemudian Tuhan nyatakan kuasanya. Gerombolan mereka itu 25 truk penuh manusia. Dari Intel Polda sampai Intel Pangdam. Dikatakan itu gerombolan masuk di mana mau masuk ke ini Waru yang itu apa namanya Maspion itu 3 itu apa Gedangan atau apa itu. Yang dari Sidoarjo tahu. Itu berhenti pimpinannya ya pakai model-model jubah pasukan itu dia bilang berhenti ada tembok besar salah alamat balik kabeh balik semua kita semua diloloskan LGB Maun terus perlu ke sing paling banter ngomongnya tapi ngomongnya keliru ojo bini sing digedekno tapi strong itu digedekno. Be strong in the Lord. Bukan be strong dalam Lord. Ojo. Lah be strong in the Lord itu be ku tawon. Tawon ini kuat. Yeah. Be strong in the Lord. Strong ini kuat. Ulangin kok. Lah kebiasaan toh. Angel ngerubah kebiasaan itu. Persekutuan juga ngono, angel saudara dandanin chapter ini. Kalau orang sudah kebiasaan, sekali lagi. Angel toh. Saudara, ini malam ini nggak main-main loh ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita praktek ya, nanti kita praktek. Sudah keluar ayatnya? Ya. If two you on earth agree, harmonize together. Yeah? Make a symphony together. Coba keluarkan Mazmur 133. Ini enggak pernah kalimat ini diucapkan oleh Tuhan. Kalimat ini cuma sekali diucapkan di Mazmur 133. Saya minta Pak Alek coba, tolong saksikan Pak Alek nanti, Pak Sudono dulu yang rumahnya, Pak. Sini Pak Alek. Mazmur 133. Alangkah, apa? Ini handphone, alangkah baiknya. Alangkah baiknya ini soalnya apa monitornya ini semua juga lagi ketenggengan jadi pengen dengerin firman. Jadi makanya harus tunggu sabar ya Bapak Ibu. Haleluya. Alangkah baiknya. Makanya tadi saya dan indahnya loh Bapak Ibu. Coba renungkan sebentar ya. Tuhan tuh ngomong, alangkah baiknya dan indahnya. Makanya Tuhan tadi ngomong apa? Apapun yang mereka minta, aku akan kabulkan. Iblis tahu alangkah baik dan indahnya. Makanya dirusak komunikasi saudara. Dirusak semuanya supaya apa? Jangan berkomunikasi. Rusak saudara, supaya karpe dewi. Doa kok karpe dewi. Apa nih sing nyentuh apa? Enggak bisa. Ya, coba dan betapa alangkah baiknya dan indahnya. Jika saudara duduk rukun, Tuhan perintahkan apa? Berkat dan kehidupan. Itu sama dengan Matius 18 ayat 19. Ya, sekarang saya minta Pak Alek. Kita waktu itu pelayanan ya. Saya roda ini makanya saya minta bantuan Pak Alek. Bagaimana Pak Sudono ini?
saya sebetulnya juga Lali. nggak ingat betul gitu. Cuma kira-kira masih ingatnya gini, Pak Sudono waktu itu mau menjual rumahnya, ya Pak Ayung ya. Kemudian saya ingat, kemudian saya sama Pak Ayung datang ke rumahnya, lalu kami berdoa di dalam ruang doanya. Itu yang saya ingat garis besarnya itu. Kemudian beberapa hari kemudian beliaunya menyampaikan bahwa rumah itu terjual seperti itu. Ya, itu Pak Ayung ya. Seperti itu. Ini terlalu banyak hitungan dari proyek. Berarti saya itu ngetes Pak Alek. Berarti ini sekarang gangtone banyak proyek, banyak apa namanya. Pak Sugianto Tan mengerti sekali. Iya, terima kasih Pak Alek. Ngilingno kita semua ya. Begini, Pak Sudono waktu itu rumahnya mau dijual. Waktu itu dengan Pak Alek, saya ya Pak Ayung, aku ini sudah doa loh, sudah ini. Tapi sama istri juga berdoa, sudah Bu ajarin, tapi kok enggak payu-payu, dia bilang enggak laku-laku rumahnya. Loh, kamu sepakat apa enggak? Oh, terus mulai, bojone sama dia sudah mulai lirik, sudah mulai senggol-senggolan. Nah, gimana? Sudah sepakat enggak harganya? Iya ini kok enggak sepakat. Aku jinjel lah, aku nang payu 3,1, nyonya aku mempeng jaluk 3,3. Ini sepakat apa enggak? Begitu malam itu dia langsung terima ini dengan Pak Alex. Saya masih ingat angkanya 3,1, 3,3. Orang cocok. Tuhan bingung. Seringkali juga gitu saudara. Podo-podo orang Kristen nih, sitok Kristen, sitok Katolik, bal-balanan. Tuhan, Tuhan, ini nggak mungkin, nggak ada itu cerita menangkan apa klubnya dia, klubnya semuanya anak Tuhan semuanya, ya kan? Akhirnya yang terjadi yang menang siapa? Yang skillful. Yang ahli, yang terampil. Nanti keluarkan itu tadi, Mazmur 127 ayat 4. 3 hari kemudian, saya sama Pak Alek ditelepon sama Sudono. Puji Tuhan Pak Ayung, luar biasa ya, sepakat payung 3,2. Loh kok tengah-tengah? Ayo saudara dipindah. Tapi yang menyedihkan waktu dia doa puasa yang keberapa itu. Dia lagi kesesakan. Kadang-kadang manusia itu aneh. Minta nasihat tapi enggak mau dijalani. Dia tanya sama saya, ya apa Pak Ayung ini aku utang ibu banyak iki gini. Kamu mau cara Tuhan apa cara duniawi? Ya cara Tuhan. Serius tak? Serius mau cara Tuhan. Cara Tuhan itu sedap-sedap ngeri loh. Saya sudah bilang. Ya cara Tuhan. Sungguhan, nanti kalau tak tunjukkan cara Tuhan, gue pasti begitu saya bilang, kalau cara Tuhan, hadapi. Datangi yang utang ambil gue. Ngomong. Waduh gak bisa kok yang aku sudah dipateni katanya. Nah, kalau sudah ada ketakutan, iman gak jalan. Saya ngomong hampir 2 jam sama dia. Dia banyak ngomongnya, tapi gak dijalanin. Lihat hancur. Setiap orang kalau gak ngikutin firman Tuhan, itu akibatnya. Karena firman Tuhan itu pelita buat kaki kita, terang buat jalan kita. Mana? Coba, gambarannya. Tadi karena gara-gara Pak Handoko nyebut ayat ini, saya akan menjelaskan anak panah, pahlawan. Ya. Sebentar ini nanti saya minta imam-imam berdiri semuanya. Nah, nggak ada pointer, tapi nggak apa-apa. Anak panah ini gambaran anak-anak kita. Terutama yang muda-muda, ya, yang muda-muda, yang anaknya masih kecil-kecil, saudara itu nanti saya jelaskan maksud pahlawan itu apa. Ini bicara tentang ujungnya ini yang tajam ini bicara tentang skill, kepandaian.
keahlian. Ini apa namanya, kayunya yang memanjang ini bicara tentang faith, iman. Nah, bulu yang dua ini bicara tentang papa dan mama. Ini bicara tentang doa. Sebagai papa dan mama, sebagai orang tua. Di Mazmur tadi dikatakan buah kandungan itu upah. Anak kita itu adalah apa dikatakan? Coba keluarkan Mazmur tadi. Yang ketiga. Anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah satu upah. Ini ayatnya jelas sekali. Anak saudara bukan 100% milik saudara. Karena mbok kebuki mbok apa no diabaikan di apa saudara tolak, nanti akan terjadi terulang lingkaran setan. Anak-anak saudara semuanya itu adalah titipan Tuhan. Jelas ayatnya ya. Tuhan tadi sudah jelas ngomong. Anak-anak itulah milik pusaka Tuhan. Waduh. Saya tidak pernah melihat itu di Inggris maupun di Indonesia, di China, di mana aja negara yang asalnya dulu kerajaan, pusakanya itu sembarang setahun sekali ditontonkan di rakyat, betul nggak? Nggak sembarangan disimpan pusakanya perempuan itu apa? Wanita. Meme paling ngerti ini Pasar Ratu. Apa sing kincrong-kincrong itu me? Lho kok guyu me? Apa me? Berlian ya? Waduh, ngomong berliannya mantap sekali. Berlian itu, ya, apalagi yang sejagung, tidak pernah akan dipakai. Bisa cari ono istri konglong mereka, disimpan. Nanti sekali-sekali kalau malam apa seminggu sekali dilihat. Betul nggak? Itu namanya pusaka, saudara. Dan ini miliknya siapa? Tuhan. Makanya jangan main-main saudara dengan anak-anak saudara. Nanti tanggung jawab saudara dengan Tuhan. Ya. Nah, saudara harus menjadi teladan. Walk the talk. Yang kamu ngomong harus bisa jadi contoh. Anak itu the greatest imitator. Peniru yang terbesar di dunia itu anak-anak. Gampang sekali meniru. Langsung. Cucu saya umur 3 tahun ya. Melihat bubunya sering pakai kacamata dan baca kalau sering dia. Dia suatu ketika niru sama mantu saya, mamanya dia di foto dia. Daniel, niru aku pakai kacamata, niru siapa? Bobo. Semua ketawa. Lihat. Dia ngeliat aja begitu langsung ditiru. Dia pakai kacamata yang Doraemon itu. Mata sambil dia etok-etokin bocor. Kamu baca apa? Dia nggak tahu. Ya niru Bobo katanya. Lihat. Kalau bapaknya, ngerti ya? Anaknya ini lihat. Begitu kan, ngoleh. Anaknya diam kecilan. Tapi dalam hati, ya papa ngerokok kok aku roleh. Ngerti saudara? Nah, hati-hati. Terutama ibu-ibu juga. Ya. Saudara bertengkar jangan di depan anak. Nanti ditiru. Saudara akan ketun. Melahirkan keturunan-keturunan seperti saudara lagi nanti. Harus malam hari ini diputus. Ya. Ya, putus semua yang tidak baik itu supaya kita memberikan teladan anak panah tadi. Nah, kita tanamkan iman, kita berikan skill. Tidak ada di dunia ini ya orang tua yang menyekolahkan anak sembarangan. Betul? Maunya mesti yang favorit, betul kan? Yang terbaik kepada anak. Dileskan macam-macam. Jangan sampai saudara leskan apa boleh. Tapi kalau anak itu tidak kemampuan menjadi stres,
lebih baik saudara batalkan. Ya, lebih baik tanamkan saudara ya skill, yaitu spiritual skill, love skill, saling mengasihi, yang kemurahan, itu hidupnya nanti dia akan bahagia. Daripada ngerti semuanya, hitung-hitung stres saudara, nanti kayak orang gila. Tuannya nggak tahu hubungan sama orang, nggak bisa mengasihi orang, nggak ada kemurahan, ya egosentris semuanya. Tanamkan hati-hati apa yang saudara tanamkan kepada anak, nanti saudara tuanya nangis ataupun ketawa tergantung Bapak Ibu sekalian. Ya, haleluya. Dan yang terakhir itu bulu ketiga yang di belakang itu, kenapa bulu ini? Panah itu kalau nggak ada bulunya saudara, dia bisa lurus, tapi pasti dia turun, nggak mengenai sasaran. Nah doa itu terus kita naikkan. Sampai hari ini anak saya sudah menikah, tetap kami sampai sekarang tiap hari mendoakan. Supaya lurus dengan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Karena rancangan Tuhan buat setiap anak-anak kita, keturunan kita, termasuk kita adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Memberikan masa depan penuh harap. Itu diucapkan terus saudara. Amin. Nah, kembali. Ya. Ini sudah paham ya saudara? Ya, nanti nah, saudara sebagai pahlawan usahakan saudara. Anak-anak itu paling bangga kau melihat papanya itu hadir. Kalau mama nggak usah diomong, selalu hadir. Mostly, kebanyakan, exception selalu ada. Mostly saya bilang. Semua kerusakan di dunia ini, dosa semua itu terjadi karena tidak ada figur Bapak. Saya ulangin ya. Fatherless son itu akan menurunkan, melahirkan dosa-dosa yang gak karuan. Sehari ini bonek, apa yang saudara lihat di masyarakat, saudara jangan melihat, kasihan mereka. Sebetulnya mereka itu fatherless, gak punya figur Bapak. Dan itu jangan ada di dalam keluarga kita. Nah ini istri saya mau ngomong nih. Ya Bapak Ibu sekalian, tentang doa sepakat, karena saya melihat tentang anak panah tadi yang dikatakan, saya teringat dengan anak saya yang besar ya Ibu. Meskipun dia sudah mengenal Tuhan, meskipun dia rajin berdoa dan melakukan apapun sesuai dengan firman Tuhan, tapi kerinduan kami berdua yang selalu saya melihat bahwa fokus hidupnya hanya pada diri sendiri selama ini. Kita rindu, saya selalu ngobrol dengan suami saya bahwa kita rindu anak-anak saya, cucu-cucu saya, keturunan kita melayani Tuhan dan tetap dalam Tuhan dan tidak putus-putusnya, semua melayani Tuhan dan takut akan Tuhan. Itu kita doakan, karena apa? Dia pernah ikut persekutuan juga dan dia kecewa karena anak ini idealis, dia merasa dalam komunitasnya, karena masih proses ya Bapak Ibu, dia melihat apa yang dia baca di Alkitab dan kenyataannya berbeda. Dia melihat keluarga-keluarga hamba Tuhan berbeda, sehingga dia pikir, pokoknya aku mau besarin anak-anak, mendidik anak-anak takut akan Tuhan, yang penting aku beres. Tapi kita berdua punya beban supaya anak ini pun juga boleh melayani Tuhan, mendidik anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. Kita selalu doa Tuhan, pertemukan dengan komunitas, di mana dia boleh melayani Engkau dengan tidak putus-putusnya. Itu kerinduan kami. Puji Tuhan, akhir tahun yang lalu kita memang punya kebiasaan pada akhir Desember kita selalu berdoa, kita saling sharing.
keluar dari mulutnya ketika dia berdoa, dia ngomong, terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berikan aku hati, komunitas, aku pengen melayani Engkau untuk tahun ke depan. Itu ibu-ibu, kalau kita doa sepakat, kita punya kerinduan untuk anak-anak kita. Bukan cuma pada waktu dia kecil, apa yang menjadi impian kita. Sampai besar pun kita boleh melihat bahwa anak cucu kita perkasa di bumi. Karena apa? Kita tetap doa sepakat menjadi tiang doa untuk mereka. Itu aja. Imam pria itu kepala. Yesus kepala, kemudian suami, istri, baru anak-anak. Jangan terbalik, saudara. Kalau terbalik, seperti payung terbalik. Tetapi, hati-hati. Kristus itu the head of a family. Nah, the head of the family is husband, suami, atau ayah, father. Nah, kita meneladani Kristus, semuanya hidup dengan Kristus. Kalau ini nggak berfungsi, imamnya, ini pasti gelisah. Makanya itu muncul di Mazmur 128, nanti baca di rumah. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 112 juga demikian. Berbahagia yang takut dan suka akan perintah, anak cucunya perkasa. Wow. Sama dengan 128. Maka istrimu seperti pohon anggur. Pohon anggur itu bicara siapa? Wanita. Makanya satu-satunya pohon yang nggak punya batangnya itu pohon anggur. Makanya per kebun apa yang buat kebun anggur itu mesti bikin apa? Tiang. Nah, kemudian tanamkan seed apa namanya bijinya, baru nah dia ngantuk. Kalau tiangnya kuat, ya terus dibikin apa tetenggerannya itu akan berdiri lebat. Saya pernah di Jepang ke kebun. Waduh, kok bisa ya? Jangan lihat, kok bisa nyonggo begitu kuatnya, buahnya itu gede, isinya ada yang apa 50 biji itu, ada satu yang 75, saya hitungin saudara. Wah, ada yang 35, banyak, kan berat itu, ada 1 kilo dulu, itu berapa buahnya, itu penuh lebat buahnya itu. Daunnya malah enggak seberapa, tapi buahnya itu lebat. Kenapa? Karena tiangnya kokoh. Nah, itu bicara tentang apa? Covering. Security. Kalau di rumah ada bapak, itu ada damai, bawa damai. Makanya kenapa bapak-bapak itu imam harus berfungsi imam. Imam itu hubungannya intim sama Bapa di surga, sama Tuhan. Baca firman setiap hari. Renungkan firman setiap hari. Perkatakan firman. Hai bapak-bapak, pulang dari tempat ini, ubah kebiasaan kalian semuanya. Ya, baik yang online maupun offline. Sebab kalau di rumah itu ada pengayoman, istri itu saudara, ya, ada sentuhan-sentuhan, ada affirmation, ada affection, ada attention. Sudah, istri masak pasti the best in the world. Istri kita noto rumahnya pasti the best. Kita pulang sejuk, enak. Awang diayomi kok, wong tenang. Anak-anak bisa bercengkerama tenang. Nah, ciptakan strong family. Ya, itu nanti buahnya itu lebat sekali. Ya, sehingga orang lihat, wow. Gue ngeliat si Kina Glory di rumahnya. Kamu ini luar biasa. Siapa yang noto? Nyonya aku. Kok iso ya? Apa dia sekolah arsitek? Sekolah apa interior design? Orang gak ngerti, mungkin alami dia. Ya seneng aja, dia seneng kembang, noto-noto, dia seneng ini. Nah, coba kalau dia lagi stres. Semua manusia kalau dia stres, tekanan, gegeran, boro-boro mau noto. Sesak dodonya. Gak ada gairah. Gak ada.
ciptakan. Karena kita meniru dia sang pencipta. Dia sudah menciptakan, saudara. Kenapa kok banyak orang pelukis, ya pembuat interior rumah. Ya kemarin waktu saya di Karangasem itu ada sungai besar, 2 sungai ketemu pas di hotelnya itu depan, saya lupa namanya, sehingga main anak saya yang kecil bilang, dia merenung apa ya? Pak, lihatin ya Pak, ini kita dapat gratis dari Tuhan. Wah, air terjun nih Pak. Tapi ini Pak seringkali dibawa ke kota, ke rumah konglomerat, jadi ratusan juta. Ini kita nggak bayar. Yang semua datangnya dari Tuhan nggak bayar. Manusia yang niru bayar. Bayar tukangnya, ya Pak Alek. Bayar desainer. Ya mau ditiru itu pun kecil. Bajunya ya pakai mesin kerucuk-kerucuk. Kalah sama yang alam. Waduh, saya berenang di waduh, dingin enak bersih. Aduh, saya bilang Tuhan, kamsia. Kalau mau ke saudara, makanya kalau kesesakan, lagi stres, sudah jangan bingung. Jangan nonton sinetron malah tambah stres. Jangan nonton yang enggak karuan-karuan. Jangan dengan berita matikan, budal, barengan lanang wedok ke sungai, ke gunung, ke laut. Lihat pencipta kita yang agung. Nanti saudara akan terenyuh, disadarkan. Iya. Sambil nyanyi pujian. Ya. Besar anugerahmu. Setiap pagi saudara, sebelum bangun nyanyi, ucapkan besar anugerahmu. Waduh saudara, sepanjang hari saudara mengalami, ucapkan hari ini terima kasih Tuhan untuk hari keselamatan, hari kemujuran daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat-Mu ada atas rumah kami. Terima kasih berkat-Mu ada atas toko kami, atas kantor kami. Berkati saudara. Haleluya. Kalau saudara lakukan itu sebagai imam, ayo bangkit berdiri sekarang. Imam-imam yang istrinya duduk dukung doa. Sebagai imam. Haleluya. Semua imam-imam bangun berdiri di hadapan Tuhan saudara. Saudara janji sendiri sama Tuhan. Aku mau Tuhan berfungsi sebagai imam. Aku akan membawa damai, mengayomin rumah tanggaku. Ya, aku akan mengajarkan kepada keturunanku, anak cucuku, nilai-nilai kebenaran. Aku menanamkan itu tiang Tuhan, iman. Aku akan berikan pendidikan yang luar biasa Tuhan. Ya, yang skill yang sesuai talenta yang berikan, dan aku akan terus berdoa buat keluargaku. Ayo saudara ngomong sendiri sama Tuhan semuanya. Ya, ikutin Tuhan Yesus. Malam hari ini aku berjanji Tuhan, setelah aku sadar bahwa aku adalah imam dalam rumah tanggaku. Sebagai imam Tuhan, aku pengantara antara Engkau dengan keluargaku. Yaitu aku akan memberitakan firman. Aku akan membaca firman dengan rajin Tuhan. Mulai Januari ini Tuhan, tidak bolong-bolong. Dan aku akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Memperkatakan firman-Mu. Dan aku akan bertindak hati-hati. Maka aku percaya Tuhan, perjalananku, perjalanan keluargaku akan berhasil. Dan aku akan beruntung. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku sebagai murid-Mu Tuhan, aku akan membawa damai di rumah tanggaku. Karena aku sudah didamaikan oleh Tuhan. Aku akan berdamai dengan sesamanya. Dengan istriku, dengan anak mantuku, dengan siapapun Tuhan. Aku akan selalu berpikir positif. Aku tidak akan melihat kejelekan orang lain. Aku selalu melihat kebaikan orang. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan, malam hari ini Engkau sudah memperbarui hatiku. Engkau memperbarui pikiranku. Aku akan mengenakan itu terus Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berjanji Tuhan. Aku berjanji Tuhan. Dan aku akan melakukannya Tuhan. Haleluya. Amin.
Sekarang praktek doa sepakat. Yang bawa istri, hampiri istrimu. Perkara-perkara apa? Ini kesempatan saudara doakan betul-betul sepakat, ngomong dulu. Soal apa? Mau jual rumah, mau beli rumah, mau sekolahkan anak. Apa saja saudara kehidupan saudara. Nah, nanti saya minta dengan hormat supaya kalau saudara sudah terbiasa doa sepakat ini, doakan. Terutama nanti kalau di kamar, doakan bangsa kita. Haman-haman ini sedang menyerbu. Haman sedang mau menghancurkan kelompok-kelompok minoritas. Saudara jangan tenang santai-santai. Enggak. Mereka sudah merencanakan sudah berpuluh-puluh tahun setelah merdeka. Gagal terus. Ini kali mereka sudah sekongkol betul-betul mau hancurkan. Karena mereka tidak rela. Mereka tidak mau. Mereka ingin menguasai lewat agama. Nah, makanya sekarang mereka mengunci semua keran. Saudara jangan pikir Jokowi baik. Jangan saudara pikir semua yang baik cuma Tuhan. Nawan, kalau kita berdoa sepakat bawa doa terus buat bangsa kita. Kita nangis seperti waktu anak kita sakit, kita nangisi. Kita nangisi bangsa ini seperti waktu kita melihat anak kita jatuh narkoba. Anak kita ya jatuh, kita nangis. Seperti itulah doa yang mengerang. Sepakat sama istri. Nanti Tuhan akan pulihkan negeri kita. Tuhan akan balikkan keadaan ini. Sejarah Indonesia akan dirubah oleh saudara dan saya. Dengan doa sepakat. Kota sudah akan dirubah. Saya sudah buktikan. Kita sepakat Surabaya sekarang kotanya berubah. Ya. Oke, kita praktek. Hampiri, saudara boleh di tempat mana, boleh di sini, ngomong. Kalau saudara mungkin malu ada rahasia, boleh keluar, enggak apa-apa di bangku sana banyak, di ruang makan. Ya, habis sana nanti setelah itu balik lagi. Ya, apa yang oke? Setuju? Kok orang ngadeg-ngadeg? Ya, coba bapak-bapaknya coba datengin. Nah, sing orang bawa pasangannya, ya cari pasangan. Sepakat doakan apa? Chapter. Ya, doakan kegerakan. Doakan supaya betul-betul new wave revival terjadi. Pasangan-pasangan ya, suami istri dan berdua-dua dengan pria dengan pria. Hah? Sakarpe, doa nusi banyak ya pokoknya. Ya, nanti 30 menit balik ya, Han. 15. Oh 15 menit ya. Ya. Doa biasanya 5 menit cukup. Ya. Untuk teman-teman yang online, ya silakan Pak Martin. Pak Martin. Ya, ya Pak Ndoko. Ya Bapak Ibu, teman-teman terkasih yang malam hari ini mengikuti doa puasa Ester ini secara online, kita bisa sama-sama praktek ya dengan pasangan kita masing-masing, dengan istri kita, dengan suami kita, seperti apa yang saat ini sedang dipraktekkan ya, doa sepakat dengan teman-teman kita yang ada di Canta Yumana ya. Ada waktu 15 menit, apa menjadi doa, apa menjadi kerinduan, apa menjadi harapan di dalam keluarga suami istri, doa sepakat bersama-sama malam hari ini ya.
Pak Hendra bisa doa sepakat bersama istri Bu Junli, Pak Edi Swarsono, Pak Heli juga. Inisiatif ya, imam menjadi inisiatornya untuk biasakan doa sepakat. Nah, di samping tadi sepakat untuk apa yang didoakan, pokok-pokok doa. Kalau suami yang berdoa, istri amin. Jangan istrinya puasa roh, jangan. Amin, dengerin sama-sama. Itu namanya menyatu. Itu nanti didengar seperti melodi tadi. Ya, ada lagi nanti kalau istrinya doa, suaminya dalam hati nggerutu. Kok gak mari-mari doanya itu dowo nih. Wah, ini gak sehati lagi, saudara. Ya, ini waduh Tuhan, untung Tuhan itu panjang sabar. Jadi perlu dilatih ya, makanya mesti ngomong. Aku lah delok kowe iki lak doa kok cek dawane sing fokus ae ngene lho diajari imam. Semua itu mesti dialog, mesti omong-omong enak ya. Kalau nggak diomong dia nggak ngerti karena kebiasaan gitu loh ya. Oke. Nah, istri saya tadi saya sudah bicara tentang imam.
Sekarang istri saya akan bicara kepada ibu-ibu supaya kita malam hari ini equal, seimbang ya. Ya, supaya terjadi doa sepakat, biarlah setiap ibu-ibu di tempat ini dan kita setiap ibu-ibu belajar bahwa perhiasan kita bukan mengepang-ngepang rambut ataupun memakai baju yang indah-indah, tapi roh yang lemah lembut dan tentram. Karena apa? Roh yang lemah lembut membuat kita tunduk pada suami, apapun keberadaan kita. Roh yang lemah lembut mau melepaskan hak untuk kita jadi benar. Jadi kita nggak mau menjadi wanita yang hanya mau dibenarkan menurut pikiran kita sendiri, tapi mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa ibu-ibu, kita boleh menjadi tiang doa, doa kita boleh sepakat antara suami istri, sehingga apa? Tuhan mendengar. Karena apa? Kita menyiapkan wadah. Suami istri menyiapkan wadah dengan kasih yang mau saling mendukung, sehingga Tuhan melihat kita menyiapkan wadah dan Tuhan siap memberkati kita. Jadi sekali lagi doa sepakat akan terjadi jika suami dan istri sudah mengomunikasikan apa yang dimau dan apa tentang bersyukur kepada Tuhan. Bersepakat dengan maunya Tuhan, mau melepaskan hak untuk dibenarkan, tapi mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Seringkali ibu-ibu kita merasa bahwa kita ini korban dari orang tua kita, dari lingkungan kita, dari suami kita. Kita selalu cari kambing hitam, sehingga apa? Ketika kita berdoa itu kita nggak bisa fokus dengan maunya Tuhan, grundel terus ya ibu-ibu. Kenapa? Maunya Tuhan tuh kita mempunyai hari depan yang penuh harapan. Tapi maunya kita, apa yang membuat kita enak, apa yang membuat kita nyaman, makanya itu nggak akan terjadi kesepakatan. Doa sepakat, kita berdua mengucap syukur, kita berdua menyatakan apa yang menjadi persoalan kita kepada Tuhan dalam ucapan syukur, lalu kita berdua bukan hanya fokus kepada apa yang kita mau, tapi mulai berdua bersama-sama sepakat fokus pada apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau itu yang terbaik untuk kita. Baik waktunya, baik kehendaknya, yang rasa-rasanya menurut kita saat ini nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi ketika kita bersepakat dengan Tuhan, ketika kita bersepakat dengan suami kita, kita bersepakat dengan Tuhan, kita baru bisa menerima dan baru bisa mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin ibu-ibu. Jadi kita sebagai wanita jangan lagi punya mental kita ini korban. Sehingga apa? Hati kita marah, penuh kemarahan, penuh kebencian, penuh kepahitan. Sehingga kita nggak bisa bersepakat dengan suami kita nggak bisa bersepakat dengan maunya Tuhan, sehingga kita nggak bisa mengalami apa yang di Yosua 1 ayat 7 yang katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, Taurat itu. Kita seringkali maunya sendiri, nggak maunya Tuhan, sehingga apa yang kita minta, apa yang kita perkatakan, hal yang sia-sia. Kita selalu mengatakan masalah kita selalu mengatakan ketidaknyamanan kita. Tapi mulai hari ini, biar kita suami istri bersepakat selalu memperkatakan firman Tuhan, seperti Yosua 1 ayat 8, supaya perjalanan kita berhasil dan hidup kita beruntung. Jadi mari malam hari ini kita sepakat berdoa, sepakat bersyukur, dan sepakat memperkatakan firman Tuhan. Karena
firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, sehingga hidup kita akan berhasil dan beruntung. Itu saja yang terakhir dari saya. Yang terakhir sekali saya tutup dengan satu kesaksian. Mengapa saya terbeban untuk ikut doa puasa Ester? Saya bukan orang yang terbiasa untuk berpuasa ya ibu-ibu. Selama 3 hari apalagi. Tapi ketika akhir tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang sahabat anak saya, dan young couples ya, pasangan muda yang lagi mengalami masalah, dan istrinya ini bercerita dengan saya banyak panjang lebar, yang intinya dia nggak bersepakat dengan suaminya, dia menuntut untuk suaminya itu sempurna seperti yang dia harapkan. Karena memang ibu muda ini adalah ibu muda yang perfect kalau dilihat dari penampilan, untuk karier, untuk akademis, untuk semuanya. Tapi ketika dia mengalami masalah, dia goyah. Karena apa? Rumah tangganya mengalami kekacauan, suaminya juga mengalami kekacauan. Karena apa? Dia terngiang dengan perkataan ibunya, bahwa kalau suamimu nggak bisa menuruti apa yang kau mau, kamu tinggal aja. Mamanya bilang ngajarkan gitu. Karena otak dia sudah didoktrin bahwa uang adalah segala sesuatu, padahal mereka keluarga Kristen. Uang adalah semuanya. Uang bisa membeli semuanya. Saya sampai hati saya itu menangis. Saya terbeban untuk supaya setiap ibu-ibu itu ketemu Tuhan. Hidupnya mengalami transformasi, dipulihkan. Sehingga nggak ada gambar yang rusak seperti ini ibu-ibu. Akhirnya saya banyak cerita dengan anak ibu muda ini, saya bilang, Tuhan mengasihi engkau bukan melihat apa yang ada pada engkau, tapi menerima engkau apa adanya. Gitu. Singkat cerita, dia sangat kaget karena dia tidak pernah diajar oleh mamanya untuk benar-benar menjadi wanita yang tunduk, yang harus taat kepada suaminya, yang benar-benar harus bersepakat dengan suaminya dalam segala hal. Karena dia harus tunduk sebagai wanita meskipun dia pintar, meskipun dia hebat, meskipun dia luar biasa. Itu ibu-ibu. Jadi kita sebagai wanita, ketika kita tunduk dengan seperti apa yang Tuhan katakan. Tunduk itu perintah ya ibu-ibu. Karena suami adalah kepala kita. Apapun yang terjadi, jika kita tunduk, meskipun bagaimanapun pinternya kita, bagaimanapun lebih hebatnya wanita, dia tetap harus tunduk pada suami, seperti kepada Tuhan. Seperti contoh teladan dalam Alkitab, seperti Sarah memanggil suaminya, my tuanku, kayak begitu ibu-ibu, my Lord. Ya. Nah, itu akhir kesaksian saya, kenapa saya terbeban. Nah, biarlah ibu-ibu, supaya kita boleh menjadi ibu-ibu yang menjadi tiang doa dalam keluarga. Karena apa? Doa seorang istri, kuasa doa seorang istri sangat luar biasa di hadapan Tuhan, yang mampu untuk membawa anak-anak yang belum mengenal Tuhan ataupun suami yang belum dimenangkan Tuhan boleh semakin dekat dengan Tuhan. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, istri saya ini bukan khotbah. Dia cerita apa adanya. Saya SMA, lulus. Istri saya ini S1. Pinteran siapa saudara? Pinteran dia ya. S1, Alkitab kayak Paulus nyekolan akeh wong, pinteran aku. Kalau secara ilmu, pinteran dia. Justru dia dampingi saya, makanya toko saya bisa jadi besar. Ya kan? Dulunya kecil. Nah, karena ada ilmuwan masuk, ya ditoto sama dia. Kalau saya ini kan bagian ngelabrak-ngelabrak, kan bagian ngelobi-ngelobi. Jadi ini yang namanya sepakat, yang apa namanya
kalau di perfilman sejoli. Ya, jadi ya, ayo kabar gembiranya malam hari ini belum terlambat. Kabar gembiranya bahwa Tuhan masih menghargai kita, bahwa Tuhan tidak menganggap kita semua ini orang kecil, bukan siapa-siapa, karena kalian semua dan saya yang percaya kepada Dia itu kita sepeta segambar Allah. Ada benih-benih ilahi. You are all precious in His eyes. Kita ini berharga di mata Tuhan. So ya, jangan sia-siakan privilege, hak istimewa, apa yang Tuhan percayakan kita, ada yang di tangan kita, istri, anak, cucu kita semua, itu kita betul-betul kelola. Ya, sebagai penutup, semua di dunia ini kalau tidak melakukan dua hal, dua kata ini yang ada tertulis di Kejadian 2 ayat 15, saudara tidak akan mengalami Eden. Nanti saudara renungan buat besok, ya, di tengah-tengah itu buat kontemplasi. Ya, malam ini saudara boleh merenungkan dulu, ya, besok nanti kita Kejadian 2 ayat 15. Semua di dunia kerjaan saudara, keluarga saudara akan mengalami Eden. Eden itu bicara prosper, bicara bahagia, bicara apa, semua saudara. Kerjaan, bisnis, keuangan, whatever saudara boleh sebut di dunia ini, Tuhan telah menempatkan ada Eden. Oke, God bless you all. Saya akhiri, saya serahkan Pak Andoko. Ko Ayung, boleh kita yang ada di Zoom, juga yang ada di sini, Ko Ayung doakan supaya kita dengan suami istri bisa sepakat. Dan mungkin Bu Amel bisa bergandeng tangan dengan Ko Ayung. Sepakat Ayo, juga. yang suami istri, Pak Andi, istrimu nang di. Ayo, Pak Hengki, istrimu nang di. Ayo gandengan tangan. Kita berdiri, kita akhiri malam hari ini bergandengan tangan semua. Kita hadap kepada Tuhan. Yang enggak bawa istrinya, ya saudara bayangkan istri saudara di samping saudara. Ya, yang di Zoom juga. Haleluya. Biar kami, haleluya, malam hari ini Tuhan, kami bergandengan tangan, kami pegang erat Tuhan. Kami sangat mengasihi Tuhan, menghormati istri sebagai teman pewaris kasih karunia daripada Tuhan. Aku Tuhan sebagai imam hendak hidup bijaksana dengan istriku sebagai kaum yang lebih lemah. Dan supaya doaku tidak terhalang Tuhan. Terima kasih Bapa, saya percaya saudara ya boleh sebutkan, kami saat ini bergandengan tangan Tuhan, kami akan dikomitmen Tuhan. Kami akan terus Tuhan ajarkan kepada kami, rombak hati kami Tuhan, perbarui kami, transformasikan pikiran kami, hati kami malam hari ini, supaya kami boleh kuat, kami boleh mampukan oleh Tuhan menjalankan perintah-perintah-Mu, supaya keadaan kami makin hari makin baik, kami boleh makin bahagia, karena kebahagiaan di luar semu semuanya Tuhan, semuanya sementara, tetapi kebahagiaan di dalam kebenaran firman-Mu, karena kebenaran itu memerdekakan kami dari perbuatan kami yang jahat. Kami dipindahkan kepada terang-Mu yang ajaib, supaya kami hidup dalam terang dari kebenaran-Mu Tuhan, yang akan memerdekakan kami, sehingga kami boleh menjadi utuh Tuhan, menjadi satu kembali seperti yang Tuhan perintahkan, sehingga kami makin hari makin harmonis, dan kami boleh menjadi teladan, membawa impact kepada keluarga kami, dan juga keluarga besar kami, dan keluarga-keluarga lain Tuhan. Kami boleh menjadi berkat Tuhan. Dan terima kasih Bapak untuk malam hari ini, untuk firman-Mu, untuk sharing-sharing semuanya. Kami kembalikan puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Suhardi dan Bu Amel. Pak Martin, sebelum kita tutup, mungkin Pak Martin bisa cerita gimana yang ikut di Zoom, Pak Martin? Ya, Pak Andoko, sampai malam hari ini ada 50 peserta ya yang tetap bertahan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Kita percaya malam hari ini kita diberkati dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Suhardi Iskandar dan juga Bu Amelia.
Jadi Pak Handoko, kalau teman-teman yang di Cantayuana diberkati, kita pun yang ikut online juga sama diberkati dengan berkat yang sama Pak Handoko. Oke. Iya. Oke, Pak Martin, saya ingatkan juga untuk teman-teman yang di Santayumana dan teman-teman yang di online Zoom, besok pagi kita mulai jam 5. Sebelum kita tutup, saya mau sampaikan ya, suatu apresiasi yang luar biasa, yang tinggi kepada tim multimedia. Saya kasih tahu bapak-bapak yang di sini maupun yang di Zoom, sangat tidak gampang untuk bisa menggadukkan acara kita yang onsite ini dengan yang online. Banyak sekali kendalanya. Banyak sekali yang tadi nyambung jadi tidak nyambung, padahal nggak diapa-apain. Ya, saya mohon tepuk tangan buat teman-teman di sini ya. Ya, luar biasa. Ya, oke, kita akan tutup. Saya akan minta dari Probolinggo, Pak Budi bisa tutup, Pak Budi dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu kasih karunia-Mu bahwa setiap kami boleh Engkau undang di tempat ini Tuhan. Untuk boleh datang, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih karena kami tahu bahwa Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk acara sesi demi sesi di hari ini. Kami menerimanya dengan hati yang terbuka Tuhan. Kiranya Engkau tanamkan, Engkau tancapkan dalam hati kami tentang pelajaran-pelajaran yang harus kami bawa dalam hidup kami Tuhan. Tentang firman-Mu, tentang kebenaran-Mu yang harus kami tanamkan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kasih karunia-Mu yang tak terhingga bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar setiap daripada kami hendak ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Biarlah Tuhan Engkau tetap memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga esok pagi kami boleh bangun sebelum jam 5 dan untuk mencapai di sini jam 5 kurang Tuhan. Untuk kembali datang memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan di acara hari ini, di hari pertama ini. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, terima kasih. Ya, kita yang di Santayumana, mari kita kasih salam kepada teman-teman yang di Zoom. Sampai ketemu besok jam 5 kita ketemu lagi. Terima kasih. Oke. Sampai ketemu besok pagi. Ya, silakan kembali ke kamar, mau berdoa, mau istirahat, silakan besok kita ketemu lagi jam 5 kurang 5 menit. Tuhan terima kasih. Oke, Bapak Ibu yang ada di online, selamat beristirahat. Besok pagi kita ketemu lagi jam 5 ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kehadirannya malam hari ini. Oke. Bumian, Pak William, Pak Heli, Pak Edi, Pak Yuda, Pak Budi. Terima kasih Pak Indarto. Terima kasih Pak Indarto. Juga Pak Haji, Pak Indrawan, Pak Adi Putra. Terima kasih kehadirannya. Pak Handi Peter, terima kasih. Ya, Pak Peter Untu. Ya. Selamat beristirahat semuanya. Sampai ketemu besok. Silakan teman-teman untuk live, untuk istirahat. Karena kita harus menyiapkan fisik kita ya. Agar cukup istirahat. Pak Indarto, ketemu besok ya Pak Indarto.